Ungkapan dari Ule Hoeneß, Haaland yang capai 100 golnya di Premier League, Sergio Ramos yang ingin bermain di Piala Dunia, hingga Lamine Yamal yang lebih milih Spain daripada Maroko. I'm gonna love you. Diego Simeone membuat pernyataan mengejutkan dengan memuji habis-habisan Rafinha, sampai-sampai menyebut sang pemain harusnya memenangkan Ballon d'Or. Simeone menilai Rafinha sebagai pemain serbaguna yang bisa bermain di sayap, tengah, hingga fullback, serta memiliki kemampuan mencetak gol, berlari, menekan dan menciptakan peluang. Komentar ini memantik perbincangan besar, mengingat Rafinha seringkali berada di bawah radar pemain bintang lainnya di Barcelona. Kabar buruk datang dari Barcelona setelah Dani Olmo mengalami dislokasi bahu saat menghadapi Atletico Madrid. Cedera itu membuatnya harus menepi setidaknya 3 minggu, pukulan berat bagi Barca yang sangat mengandalkan kreativitas Olmo di lini tengah. Sementara itu, Erling Haaland kembali memahat sejarah Premier League. Striker Manchester City itu resmi mencapai 100 gol Premier League hanya dalam 111 pertandingan, menjadikannya pemain tercepat yang mencapai tonggak tersebut. Statistik ini semakin menegaskan status Haaland sebagai mesin gol generasi baru yang luar biasa konsisten. Dalam kabar transfer mengejutkan lainnya, Sergio Ramos dilaporkan menawarkan dirinya kepada AC Milan sebagai free agent. Tekad Ramos bukan hanya untuk kembali ke level tertinggi, tetapi juga mengejar reuni dengan Luka Modric, serta mempertahankan peluang tampil di Piala Dunia 2026 bersama Spanyol. Milan kini berada dalam situasi menarik, memilih pengalaman dan kepemimpinan Ramos, atau tetap memprioritaskan bek-bek muda dalam skuad mereka. Di tingkat internasional, superkomputer Opta merilis prediksi awal juara Piala Dunia 2026 dan menempatkan Spanyol sebagai kandidat teratas. Prediksi ini memicu diskusi besar, mengingat kekuatan kompetitif negara lain seperti Perancis, Brazil, dan Argentina, yang juga tampil stabil dalam beberapa tahun terakhir. Pernyataan kuat muncul dari dalam Real Madrid ketika Luka Modric menjelaskan adanya seleksi alam di klub. Menurutnya, Madrid tidak pernah memberi ruang untuk pemain yang tampil biasa saja. Siapapun yang performanya menurun bisa tersingkir kapanpun. Ini menggambarkan gerasnya atmosfer kompetitif yang membuat Modric bertahan selama lebih dari 1 dekade di level tertinggi. Dari Barcelona, kabar mengejutkan datang saat Ronald Araujo secara sukarela mengajukan pemulihan mental. Ia merasa performanya menurun dan tidak ingin membebani tim. Barcelona langsung menyetujui permintaan itu tanpa tekanan, memberikan dukungan penuh tanpa batas waktu. Langkah ini dipuji sebagai bentuk kedewasaan pemain sekaligus perhatian klub terhadap kesehatan mental. Masih dari Barcelona, Lamine Yamal menegaskan pilihannya untuk membela timnas Spanyol meski memiliki darah Maroko. Ia mengaku sangat mencintai Maroko, namun memutuskan Spanyol sebagai jalur karir yang membuka peluang lebih besar untuk tampil di kompetisi Eropa dan meraih gelar besar. Yamal menekankan bahwa ia mencintai kedua identitasnya, tetapi secara karir ia memilih panggung tertinggi Eropa. Dari level regulasi, FIFA sedang mempertimbangkan perubahan besar untuk Piala Dunia 2026, termasuk memberi kewenangan VAR untuk mengoreksi keputusan corner yang salah dan meninjau kartu kuning kedua. Di Jerman, legenda Bayern Uli Hoeneß melontarkan kritik tajam terhadap Liverpool. Ia menyebut klub itu menghabiskan 500 juta euro, namun bermain buruk, diisi terlalu banyak superstar dengan minim kerja tim. Bahkan ia menyindir bahwa Liverpool mungkin perlu 5 bola, karena para pemain tidak mau berbagi bola. Hoeneß juga mengungkapkan rasa iba pada Wirtz, yang menurutnya sulit berkembang dalam lingkungan seperti itu. Dari Asia, drama besar muncul ketika Shin Tae-yong menyatakan siap pensiun dari dunia kepelatihan jika tuduhan kekerasan terhadap mantan pemain asuhnya terbukti benar. Shin menegaskan ia tidak pernah melakukan kekerasan verbal atau fisik, tetapi siap bertanggung jawab penuh jika terbukti sebaliknya. Kasus ini masih menunggu klarifikasi klub dan pemain terkait. Dan dari Barcelona, kabar positif datang ketika Eric Garcia dipastikan akan memperpanjang kontraknya hingga 2030 setelah tercapai kesepakatan verbal. Dokumen sedang diproses dan kontrak akan ditandatangani pekan depan, menunjukkan kepercayaan klub terhadap perkembangan sang bek.